Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi, kita lanjutkan lagi fungsi uang, yaitu fungsi turunan. Yang pertama sekali itu, fungsi turunan itu, yaitu uang sebagai alat pembayaran, ya. Jadi contohnya ini sebagai alat pembayaran seperti contoh membayar listrik ya, membayar utang, itu dia. Karena kembali ke seperti pengertian uang tadi, karena uang itu diterima secara umum, itu syarat utamanya dulu, ya. Makanya tadi bisa digunakan contohnya membayar gaji, membayar listrik dan segala macam. Nah yang kedua, fungsi turunan uang itu adalah, eee, penimbun kekayaan, ya. Bagaimana maksud penimbun kekayaan? Salah satu contohnya seperti di gambar, orang menabung ke bank itu dengan contohnya menabung dengan uang jumlah besar ataupun sedikit, itu sama saja pengertiannya itu seperti menimbun kekayaan, ya. Karena bisa kita interpretasikan uang itu sama dengan kekayaan sebenarnya, ya. Contoh lain apa? Contohnya dia beli tanah, ya, beli rumah, ya kan. Kalau kita konversikan dengan uang, eee, rumah dengan uang, ya itu kekayaan ya, itu dia. Nah, kita lanjut lagi yang ketiga, jadi uang itu juga fungsi turunannya sering dikatakan untuk pemindah kekayaan, ya. Maksudnya gimana nih pemindah kekayaan? Jadi contoh nih si A tinggal di daerah, terpencil, ya kan, tapi di sana dia asetnya banyak contohnya, banyak tanahnya, ternaknya dan segala macam. Tetapi suatu hari kemudian karena dia jenuh dengan tempat itu, tidak ada hiburan dan segala macam, dia berencana pindah ke kota, ya. Ya jadi nggak mungkin kan rumahnya itu diangkat dia contohnya atau ternaknya dibawa ke kota. Jadi untuk memindahkan kekayaannya itu, dia menguangkan semua hartanya atau menjual, ya. Nah, setelah dijual semua baru nanti dipindahkan dia ke bawa dia uangnya itu ke kota atau ditransfernya ke rekening yang ada di kota. Nah, itulah fungsi turunan tadi. Fungsi tidak langsungnya itu, uang itu bisa memindahkan kekayaan seseorang dari daerah terpencil seperti kasus tadi ke daerah perkotaan. Nah, itu dia. Itulah fungsi turunan uang. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada namanya motif memegang uang. Apa yang dimaksud dengan motif? Motif itu bisa dikatakan latar belakang, ya. Jadi, apa sih latar belakang kita memegang uang itu? Jadi, di sini menurut seorang ahli ekonomi namanya J.M. Keynes, jadi kita itu mempunyai 3 motif dalam memegang uang. Yang pertama itu adalah untuk bertransaksi, ya. Baru yang kedua untuk berjaga-jaga, dan yang ketiga itu adalah untuk berspekulasi. Jadi maksudnya gimana nih, ya kan? Jadi menurut si John Maynard Keynes ini, orang suka memilih atau memegang uang karena satu tadi, berjaga-jaga. Jadi orang ingin berjaga-jaga untuk pengeluaran yang sifatnya mendadak. Contohnya nih, untuk membayar biaya rumah sakit ketika terjadi kecelakaan, itu dia. Itu yang pertama berjaga-jaga tadi. Yang kedua, contohnya orang ingin melakukan transaksi sewaktu-waktu. Dengan memegang uang, orang dapat bertransaksi sewaktu-waktu atau kapan saja yang dia kehendaki. Misalnya membeli barang dan jasa, membayar utang, atau transaksi yang lainnya. Nah, ini dikenal dengan motif transaksi. Dan yang ketiga itu orang ingin berspekulasi. Apa arti berspekulasi? Jadi untung-untungan ya. Jadi dengan memegang uang, dia berharap di waktu yang akan datang nilai uangnya akan naik. Ya, hal ini mungkin akan terjadi apabila contohnya ada peristiwa penurunan harga harga barang atau deflasi. Nah, alasan ini dikenal pula lah namanya itu adalah motif spekulasi. Oke, nah kita lanjutkan lagi. Pembahasan kita selanjutnya itu adalah tentang naik turunnya nilai uang. Jadi di sini nanti ada dua istilah yang sangat bertolak belakang, yaitu adalah inflasi dan deflasi. Apa yang dimaksud dengan inflasi? Mungkin kamu udah sering mendengar kata inflasi ya. Inflasi itu adalah turunnya nilai uang terhadap harga-harga barang secara umum. Jadi di sini maksudnya nilai, bukan nominal ya. Jadi contohnya ada uang 100.000, 100.000 itu sebenarnya itu bukan, eee, nilai uang itu adalah nominalnya. Nanti kita pelajari, ada berapa jenis nanti nilai uang. Jadi contohnya pada tahun 1990 contohnya, sebelum krisis moneter,
uang 50.000 itu udah sangat tinggi nilainya ya. Jadi uang 50.000 itu sudah bisa membeli televisi contohnya. Kalau sekarang uang 50.000 masih bisa membeli televisi, tidak bisa. Ya, karena nilainya semakin turun. Nah, itu dia. Jadi kondisi kayak gitu bisa dikatakan itu adalah kondisi inflasi. Oke? Nah, yang kedua, deflasi. Ini adalah tolak belakang dari inflasi. Deflasi itu adalah naiknya nilai uang terhadap terhadap harga barang-barang secara umum. Tapi ini jarang terjadi deflasi ini ya. Jarang terjadi. Jadi dua kondisi ini adalah kondisi yang sangat bertolak belakang. Jadi kalau inflasi itu ciri-cirinya itu adalah suatu negara itu mengalami kenaikan harga barang secara umum ya, bukan hanya satu dua barang saja yang naik, tapi dia secara keseluruhan naik. Nah, itulah salah satu tanda eh, mata uang nilai mata uang suatu negara itu mengalami inflasi, penurunan nilai mata uang. Juga eh, apa namanya harga barang tadi naik terus, ya, harga barang makin naik, dia inflasi. Kalau deflasi kebalikannya, kalau deflasi tadi naiknya nilai uang terhadap harga barang-barang secara umum. Jadi bisa dikatakan di sini harga barang turun tetapi jumlah uang sedikit. Ingat ya, kalau inflasi juga itu dikatakan juga jumlah uang beredar itu terlalu banyak beredar. Loh, kok jadi salah? Jumlah uang beredar terlalu banyak. Salah juga. Jumlah uang beredar terlalu banyak, nilainya jadi akan anjlok. Sama seperti barang, semakin banyak jumlah barang, nilainya atau harganya pun akan semakin turun, ya kan? Karena banyak penawaran otomatis harga pun akan semakin turun. Oke, kita lanjutkan lagi. Nilai uang. Ini mau kita bahas. Nilai uang itu terdiri atas tiga. Yang pertama intrinsik, yang kedua itu nominal, dan yang ketiga adalah nilai real. Kita bahas satu persatu ya. Jadi yang dikatakan nilai uang intrinsik itu adalah harga atau nilai bahan pembuat uang tersebut. Ya, bagaimana kita tahu uang kita itu terbagi atas dua ya, ada uang kertas dan uang logam. Jadi uang kertas dari mana sih bahan pembuatannya? Ya pastinya dari kertas ya, dari kertas. Kalau dia uang logam, ya pastinya dari metal logam. Tapi ingat, kalau dia uang kertas, ya bukan seperti kertas biasa ya, nggak bisa. Jadi hal ini dikarenakan agar memenuhi kebutuhan tahan lama. Jadi harus tahan lama juga. Jika menggunakan kertas biasa, cepat lecet, contohnya, atau robek jika dilipat-lipat. Jadi eh, seperti di negara-negara lain, itu banyak menggunakan suatu bahan yang memang tidak dipublikasikan ya, tidak dipublikasikan. Jadi memang ada contohnya seperti bahan polimer atau sejenis plastik dia. Jadi bisa dikatakan pembuatan uang kertas itu harus lebih rumit. Kenapa? Karena nilai uang kertas dibandingkan nilai uang logam lebih tinggi ya. Uang logam palingan dia nilai tertinggi 1.000 aja. Kalau dia uang kertas bisa sampai 100.000. Jadi tingkat pemalsuan uang kertas itu lebih tinggi dibandingkan dengan uang logam. Itu dia. Kalau uang logam jarang dipalsukan, ya. Itu dia. Kalau uang logam juga eh, bisa juga terbuat dari memang bahan bakunya itu terbuat dari aluminium atau nikel atau kuningan. Itu dia. Di antara tiga itulah. Itu dia. Jadi kita lanjut lagi. Yang kedua itu nilai uang itu adalah nilai nominal ya. Nominal itu adalah angka. Itu dia. Jadi apa artinya? Nilai yang tertulis dalam mata uang logam ataupun uang kertas. Kita ambil satu contoh uang 100.000. Yang manakah yang merupakan nilai nominalnya ini? Yang merupakan nilai nominalnya ini adalah 100 ribunya. Nah itulah nominalnya. Berarti uang kertas ini nominalnya 100 ribu. Jadi kok 50 ribu, 50 ribu. Itu dia. Oke? Nah, kita lanjutkan lagi, satu lagi yang terakhir, nilai real. Nilai real ini maksudnya apa sih? Jadi nilai yang diukur dengan banyaknya barang atau jasa yang dapat diperoleh dengan uang tersebut. Jadi bisa dikatakan juga kemampuan uang tersebut untuk membeli sebuah barang atau membeli jasa. Ya, contohnya ini, kamu mempunyai uang sebanyak ini. Kira-kira uang sebanyak ini bisa beli apa? Itu dia. Contohnya bisa beli rumah mewah. Ya, itu contohnya. Nggak mungkin kamu beli dengan uang 100 ribu dapat beli rumah mewah, nggak mungkin kan? Jadi harus kita lihat dulu kemampuannya. Itulah maksudnya adalah nilai real. Oke.
Nah, terima kasih semuanya. Sekianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Berharap ini bisa bermanfaat, bisa juga nanti kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih.